Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo Bray, kita akan membahas alur film yang berjudul Street Cat Named Bob. Film yang terinspirasi dari kisah nyata seorang gelandangan yang terjerat narkoba yang bernama James dan seekor kucing oranye yang bernama Bob. Film ini memang menarik untuk didongengkan karena di dalamnya terdapat kisah-kisah inspiratif, ketabahan, kesetiaan, cinta, kasih sayang, dan pertemanan sejati antara hewan dan manusia. Tanpa lama-lama yuk kita ceritakan film ini. Tapi sebelum kuputer intronya, silakan klik tombol subscribe dulu, Bray. I have you. Di awal film kita perlihatkan James sedang mengamen di pinggir jalan untuk mencari uang. Dan terkadang tidak dapat uang terus mengambil sisa makanan di tong sampah. Dirasa belum cukup kenyang, dia mencoba meminta sisa nasi bekas ke yang punya restoran. Tapi nasib berkata lain. Alih-alih dikasih orang itu, malah membuang nasinya ke wastafel. Tak lama ada temannya yang mengajak untuk istirahat di sebuah mobil. Mereka kemudian menggunakan barang haram sampai tertidur di dalam mobil tersebut. Tak lama kemudian yang punya mobil datang. Teman James melihatnya dan dia kabur. Sementara James masih terlelap tidur, lalu orang tersebut melaporkannya ke petugas. Dan tiba-tiba James terbangun sudah berada di rumah sakit. James dirawat oleh dokter yang bernama Val dan menyuruhnya datang setelah 2 minggu ke depan. Harus menjalani rehabilitasi untuk kontrol. Karena Val kasihan, Val lalu menyuruhnya untuk meninggali rumahnya sementara supaya James bisa direhab sampai sembuh. Pada suatu malam sedang mandi, James mendengar seperti ada orang yang mau masuk ke rumahnya. James pikir itu maling, dan ternyata itu kucing oranye. Lalu James memberinya makan. Setelah itu James menyuruhnya untuk pergi keluar karena takut pemiliknya mencarinya. Tapi kucing tersebut tidak mau. Singkat cerita, pagi pun tiba. James berkeliling komplek door to door ke tetangga menanyakan si pemilik kucing. Namun tidak ada yang mengakui atau bukan si pemilik kucing oranye tersebut. Maka dari itu, James melepaskannya di taman. Saat James mengamen, dia bertemu ayahnya dan memberitahu bahwa dia sedang mengikuti program rehabilitas untuk penyembuhan dari obat-obatan terlarang dan ingin berkunjung ke rumahnya saat Natal. Tapi ibu tirinya melarang. Lalu ayahnya memberi sedikit uang untuk bekal James. Di saat masuk rumah, James melihat Bob terluka. Lalu meminta bantuan tetangganya yang bernama Betty. Betty pun membantu James mengobati kucingnya sementara dan menyuruhnya untuk dibawa ke klinik hewan. Tapi James berkata ini bukan kucing saya dan dia belum tahu namanya. Terus Betty pun menamainya Bob dan berangkatlah James ke klinik. Sesampainya di klinik, James disuruh antri berjam-jam. Namun setelah diperiksa, James harus membayar obat kucing tersebut. Karena dia seorang pengangguran dan pengamen, dia tidak punya uang banyak. Untung dia punya uang yang dikasih oleh ayahnya. Saat di rumah, James pun memberi Bob obat, tapi dia tidak mau. Lalu, James meminta tolong pada Betty, dan akhirnya Bob mau memakan obatnya. Singkat cerita, James ke klinik Val. Val pun marah karena dia tak menepati janjinya untuk kontrol kemarin. James menjelaskan
bahwa dia sedang mengobati kucingnya yang terluka. Val bertanya, "Dari mana kamu dapat uang?" James menjawab, "Dari ayahnya." Singkat. Val mengingatkan James untuk fokus ke kesehatannya dan jangan berhubungan dengan wanita biar tidak stres. Sesampai di rumah, Bob ternyata dikebiri demi kesehatannya. Lalu, dikembalikannya ke James untuk dipeliharanya. Setelah 1 minggu, James pun melepaskan alat pelindung Bob. Pada saat James keluar untuk ngamen, Bob diam-diam mengikuti James lalu ikut naik bus, sehingga Bob menjadi perhatian karena tingkah lucunya. Penumpang pun memberi tali sepatu ke Bob. Saat dibawa ternyata Bob banyak orang yang menyukainya. Bahkan, James dan Bob jadi pusat perhatian saat dia mengamen dan mendapatkan uang lebih banyak dari biasanya ia mengamen tanpa Bob. Tapi tak lama ada wanita tua yang baik mengatakan kucing James elok dan unik karena dia pernah mempunyai kucing yang sama dulunya yang bernama Tom. Singkat cerita, malam pun tiba. James dan Bob makan enak hasil ngamennya tadi siang. Terlihat juga Bob dibelikan kalung. Pagi harinya James bertemu temannya dulu dan meminta uang. James memberinya untuk digunakan untuk makan. James lanjut ngamen ditemani Bob yang lucu. Terlihat juga ibu baik itu selalu melihat Bob dan memberi mereka makanan dan shawl. Saat pulang, Betty mengajak James makan malam saat Natal. Sesaat pulang, James menemukan temannya sedang overdosis. Betty pun menolongnya menghubungi ambulans. Di rumah, ternyata Betty trauma dengan narkoba karena kakaknya meninggal karena narkoba. James pun bingung antara jujur atau tidak. Paginya, James ke Dr. Val. Dia siap untuk melepas semua ketergantungan dengan obat-obatan termasuk metadon yang dia beli dari klinik sebagai pengganti atau penyembuh dari narkoba karena dia benar-benar ingin sembuh. Namun Dr. Val melarangnya karena belum saatnya tiba. Pada malam Natal mereka makan malam. Betty mendapatkan hadiah dari James dan Bob juga mendapatkan hadiah dari Betty. Setelah makan malam, James menemui ayahnya dan menyembunyikan Bob di dalam jaketnya. Namun tiba-tiba Bob keluar dan sedikit mengacaukan pesta Natal itu yang membuat ibu tirinya mengusirnya. Singkat cerita, pagi pun caang. James memulai ngamennya seperti biasa, terlihat ibu baik melihat jadi penonton setianya. Saat lagi rame-ramenya tiba-tiba, ada penonton yang membawa anjing, mengencingi jaketnya James. James pun marah dan keributan tak terelakkan. Petugas di sana lalu datang dan sialnya, James dilarang mengamen selama 6 bulan karena hal keributan tersebut. James kesal karena dia tak bisa lagi memberi Bob makan yang enak. Lalu James ke apotek dan meminum metadon. Namun sial, Betty memergokinya. James tersadar dan berlari untuk menjelaskannya. Namun Betty terlanjur sakit hati dan marah merasa dikhianati. Besok harinya James menganggur, tak punya pekerjaan, lalu melamar sebagai tukang koran. James diterima, tapi ada syarat yang harus dipatuhi James, yaitu jangan berjualan di kawasan orang lain berjualan koran yang sama. Karena James berjualan bersama Bob sang pembawa karisma dan keberuntungan, tentu saja korannya laku sampai ada wartawan yang meminta izin untuk meliputnya dan membuat tukang koran menjadi iri kepada James. Saat James berjalan di kawasan tukang koran lain, ada wanita ingin membeli koran tersebut. Tentu saja James menolaknya, tapi perempuan itu kekeh ingin membelinya dan memaksa James. Aksi itu terlihat oleh pekerja lain dan mengomplainnya ke bos James.
ofisial, James dilarang berjualan lagi selama beberapa hari. Karena tidak punya uang, James mengantri makanan gratis. Hari-hari berlalu. Saking laparnya, ia kembali memungut makanan sisa dari sampah. Tapi Bob mengeong karena lapar. Si Bob pun pusing, entah bagaimana caranya supaya Bob diam. Esok paginya, dia mengamen secara sembunyi-sembunyi di gang atau lorong yang sepi agar tidak ketahuan polisi. Namun lagi dan lagi Betty melihatnya dan memarahi James karena ia melanggar aturan dan sangat berbahaya jika ketahuan polisi. Sebulan pun berlalu. Akhirnya James berjualan koran dan ada seorang wanita yang membeli, namun anak wanita tersebut menginginkan kucingnya dan ingin membelinya. Tentu saja James menolak. Bob yang ketakutan karena lihat anjing menggonggong, dia lari dan anjing mengejarnya. James panik dan mencari Bob sampai 2 hari. Scene berpindah di kantor media ternama Inggris. Seorang wanita sedang menunjukkan koran yang berisi berita tentang mereka di dalamnya. Mengatakan mereka sedang viral di media sosial. Kembali kepada James, sementara James sedang cemas karena kehilangan Bob, namun sesaat dia mencari dari luar kemudian masuk, Bob sudah ada di dalam. Paginya James memberitahu Val bahwa dia siap melepas dari obat-obatan termasuk metadon. Tapi Val mengingatkan bahwa selama rehabilitasi 1 minggu, dia akan merasakan sakit yang sangat-sangat sakit. Maka dari itu, Val menyuruhnya ditemani sama teman atau kerabat. Tapi James menolak karena dia sudah ada teman, yaitu Bob. Karena Bob yang selamanya ini yang membantu dia. Sebelum dimulai, James menemui Betty dan dia bilang dia minta maaf dan dia siap melepas semua ketergantungan dari narkoba. Betty pun senang dan akan membantu memberi makanan selama 1 minggu. Di saat James memulainya, ditemani Bob, James sangat kesakitan. Selama 1 minggu dia sangat tersiksa dan hanya ditemani seekor kucing oranye yang setia menemaninya. Akhirnya 1 minggu telah dia lewati. James berhasil melewati semuanya dan akhirnya James bebas dari narkoba. Singkat cerita, pagi pun tiba. Lagi dia ke klinik dan menemui Val untuk berterima kasih. Saat pulang, James melihat Betty berkemas mau pindah rumah. Betty pun memberi kartu nama dan alamat rumah baru dan memberi ucapan selamat. Sebelum pergi, Betty memberikan kartu kantor media yang ingin meliput dirinya dan Bob. Paginya, James ke tempat tersebut dan kantor tersebut menyuruh James untuk menuliskan semua kisahnya dengan Bob. Setelah dari kantor, James memberitahu ayahnya bahwa dia sudah sembuh dan menjalani hidup yang baru. Ayahnya meminta maaf kepada James karena telah menelantarkannya selama ini. Di rumah, James bersemangat menulis biografi hidupnya bersama Bob untuk buku perdananya. Singkat cerita, sebulan pun tiba. Tibalah saatnya peluncuran buku perdananya. Di sana dia menemui penggemarnya yaitu Betty dan ibu baik yang setia melalui penonton Bob. Di jalan tak lupa ayahnya juga ada. Bob asli pun ada loh di sini. Dan kini James sukses dan terkenal. James dan Bob tak terpisahkan hingga Bob meninggal pada 17 Juni 2020. Bob pun meninggal, kebayangkan di mana sedihnya James. Sekian dongeng atau alur cerita film Bob. Sekian dan terima kasih. Parmios.